Mariza, dan tentunya hal-hal yang dianggap perlu dalam pertemuan ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Padang Selipuan kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita bisa dapat hadir di ruang aula kita ini dalam rangka istilahnya penerapan budaya positif nanti yang akan disajikan oleh Ibu Julhapni sebagai calon guru penggerak. Dengan itu selalu salam kita curahkan keridhaan junjungan kita Muhammad SAW dengan ucapan doa singkat Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para wakil kepala sekolah yang kami hormati dan juga kepada Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang terhormati, beristimewa kepada Ibu Julhapni Mariza, kami menyampaikan kepada kita semua bahwa kepercayaan orang tua siswa yang sudah dipercayakan kepada kita, putra putri mereka kita ada di sini, tolong Pak, jangan kita sia-siakan. Kepercayaan orang tua jangan kita sia-siakan. Contohnya si anak terkadang dekat dengan orang tuanya, dia itu tentu bercerita tentang bagaimana keadaan sekolah kita. Kalau kita istilahnya terlambat, maka si anak pun akan bercerita kepada orang tua. Kita sering tidak hadir di kelas, anak pun akan bercerita kepada orang tua. Itu menandakan kita sudah menyia-nyiakan kepercayaan orang tua peserta didik kita. Kita sudah capek-capek mendatangkan peserta didik di sekolah ini. Mudah-mudahan pencapaian kita itu tolonglah jangan kita sia-siakan, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu penanggung jawab pembelajaran kita, mohonlah kiranya dibantu daripada proses pembelajaran. Jangan hanya kita tinggal yang istilahnya di dalam roster hanya dituliskan sebagai pembelajaran. Tolonglah Bapak Ibu, kalau kita sudah bertanggung jawab proses pembelajaran pada hari tertentu kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan mohon kepada wakil kepala dan juga penanggung jawab untuk mengingatkan atau menyuruh daripada guru-guru kita yang misalkan saja masih istilahnya berdiam-diam di kantor guru kalau sudah masuk jam pelajaran, ya. Dan kiranya penanggung jawab dan wakil ini mohonlah kita hargai Bapak Ibu, kita hormati mereka karena saya sudah memberikan kepercayaan kepada mereka, baik dia wakil kepala, demikian juga dengan penanggung jawab. Perkataan mereka atau kalimat mereka merupakan kalimat saya juga Bapak Ibu. Jadi mohon kiranya walaupun kita penanggung jawab atau wakil kepala sekolah, mohon juga jangan kira-kiranya semena-mena. Kita menegur dengan santun, ya. Kita menegur dengan santun supaya saling hormat menghormati. Kemudian yang berikutnya, melihat daripada pada hasil rapat kita di semester kenaikan kelas, itu saya rasa banyak kali absen daripada siswa-siswa kita. Jadi ini harapan saya bahwa PK ini harus kerja keras dulu PK-nya.
Kalau seandainya si A pada kelas tertentu tidak datang pada hari ini, ya tolong besoknya supaya dimonitori apa penyebab daripada si A tersebut tidak hadir. Ya, mohon guru BK-nya masing-masing. Hari ini tidak datang si A, kemudian besoknya tolong di yang namanya kita periksa apa kendala daripada si anak tidak bisa berhadir pada hari ini, supaya nantinya tidak tertumpuk daripada ketidakhadiran daripada anak peserta didik kita. Jangan kita tunggu dulu istilahnya wali kelas harus melapor. Ini langsung saja dulu BK harus yang istilahnya proaktif di dalam hal menjalankan tugasnya, karena Bapak Ibu guru BK tidak masuk ke dalam ruang kelas. Jadi mohon kiranya diteliti absen daripada peserta didik kita. Kemudian untuk berikutnya tentang HUT hari ulang tahun RI, tentu kita ada kegiatan-kegiatan. Jadi ini kami serahkan kepada wakil kepala sekolah dan kesiswaan untuk mengatur ini semuanya, supaya kita ikuti semua acara baik di barisan defile, pramuka, karnaval, marching band dan lain sebagainya kalau ada kegiatan. Dan ini dikoordinator oleh pada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Dan perlu kami tekankan, kalau seakidah dengan kita, misalnya saja harus pakai jilbab, nggak usah, ya apa adanya saja. Ada saya dengar harus dipakaikan jilbab. Kalau mohon maaf, kalau agama Kristen ikut defile misalnya, dipaksakan dia pakai jilbab. Mohon maaf Bu, ya, Pak, jangan kita paksakan mereka pakai jilbab kalau agama Kristen, kalau seandainya ada kegiatan mereka. Ya. Kemudian untuk kode baca, hari itu lupa saya pada rapat supaya kita aktifkan. Kalau bisa membuatkan jadwal untuk kode baca itu. Ya, jadwalnya bulannya kelas ini disuruh ke sana untuk membaca. Ya, jangan terlalu banyak karena kode baca itu cukup kecil. Dibuatkan saja jadwalnya. Ya. Kemudian kalau seandainya ada guru yang aktif sekali untuk dalam hal kegiatan, janganlah kita sampaikan kepada guru tersebut kata-kata sumpah, angkat telur deh. Ya, nggak usah Bapak Ibu ya. Dia sudah berpartisipasi di dalam hal mendukung kegiatan kita. Wah, nih mendukung. Alah, angkat telur. Tidak ada istilah angkat telur. Ya, kita jauhkanlah perkataan itu, angkat telur itu. Tak ada. Pokoknya siapapun dia yang ada kegiatannya selalu harus dukung. Asal kegiatan itu kegiatan yang bernilai positif. Nah betul dong. Salah. Oh, anu berseliknya. Supaya kita di SMP Negeri 3 ini si anak belajarnya dengan tenang. Ada yang namanya mohon maaf untuk agama Kristen, ya mohon maaf sekali. Kalau jam pertama mohonlah kita buatkan, kita bacakan atau kita suruh anak-anak yang tidak ada gabungan agama di kelas itu, maksud saya, yang tidak bergabung agamanya. Kalau hanya pada kelas itu agama Islam saja, tolonglah kita buatkan atau kita bacakan yang pertama surah Al-Fatihah 1 kali, kemudian mohon kita buatkan yang namanya sholawat Jibril. Sholawat Jibril. Nanti guru agama akan memberikan teksnya kepada kita masing-masing. Ya, supaya anak-anak tenang belajar itu dan mendatangkan rezeki. Rezeki bukan hanya berupa uang, tapi bisa saja berupa kesehatan, ketenangan,
kenyamanan kita belajar di SMP Negeri 3. Ya, pada saat jam pertama saja dimulai dengan hari Senin. Ya, dengan catatan tidak bergabung agama di situ. Dan juga saya sarankan, dan guru yang pertama masuk bukan agama Kristen, yang beragama Islam saja. Ya, mohon maaf, bukan berarti melihatkan untuk agama Kristen begitu ya, Ibu Nelly ya, mohon maaf. Nah, supaya lebih tenang kita yang belajar di SMP Negeri 3 ini. Kemudian untuk piketnya hari itu sudah saya sampaikan, tapi masih ada kita yang belum bisa melaksanakan piket itu dengan sebaik-baiknya. Jadi karena kami bermohon kepada Bapak Ibu piket, kalau saya tanya hari itu Bapak Ibu piket, itu jadwalnya, mohonlah kita percepat. 7.30, 7.20 minimallah datang kemari. Minta tolong. Ingat dulu lah saudara piket. Sekali sepok minta tolong Bapak Ibu yang kalau kita itu piket. Demikian juga dengan BK dicepat-cepatkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu BK dan juga piket yang sudah menjalankan piket dan BK-nya di pintu gerbang menyambut daripada anak-anak kita karena sudah berjalan beberapa hari. Sekali lagi kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menjalankannya. Kemudian marilah kita dukung daripada program daripada Ibu Julhami Marija, barangkali ini sebagai nilai plus atau nilai jual SMP Negeri 3 ini di Kota Parangsinimpuan. Mari kita ikuti, kita laksanakan apa-apa nantinya program yang disampaikan oleh Ibu Julhami Marija. Barangkali ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah ya. Ya, Uji. Terima kasih buat kita semua. Ya. Apapun yang Bapak sampaikan tadi, kita sangat mendukung. Yang mau saya tanyakan Pak, semua benar. Setiap aktivitas yang akan kita mulai, alangkah baiknya dimulai dengan doa. Seperti saya Pak, Bapak tadi mengatakan jam pertama. Contoh, masuk saya di kelas, misalnya kelas 7 atau kelas 8. Apakah salah yang saya perlu berdiri dan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, baru memulai proses belajar mengajar. Demikian Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Kalau Ibu sudah menjalankannya secara rutin, itu seharusnya kita laksanakan sebelum mulai aktivitas kita itu harus berdoa. Ini maksud saya Bu sebagai tambahannya, ya, sebagai tambahan. Kadang kita lupa. Ini memang sudah dilaksanakan berdoa itu sebagai tambahan saja Bapak Ibu ya. Dijahirkan saja Bapak Ibu, nggak usah disuruh anak-anak buat saja untuk mengucapkannya. Anak saja seperti anak di SD, nggak apa-apa, supaya namanya arwah-arwah kita yang di sini minta pandang jalan, ya, dibuatkan saja Bapak Ibu. Ya, terima kasih Ibu Teguh sudah menjalankan doa sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Ya. Oke, terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah yang sudah memberikan arahan-arahannya. Untuk seterusnya, marilah sama-sama kita dengarkan pemaparan dari Pak Mati untuk memberikan yang terbaik bagi anak didik kita. Kepada Adinda kami persilakan. Terima kasih teman-teman. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Padang Sidimpuan yang telah memberi dukungan penuh kepada saya mengikuti program guru penggerak ini. Kebetulan saya mengikuti di angkatan 8. Terima kasih karena Bapak telah menandatangani MOU atas hal itu. Kemudian ibu-ibu wakil kepala sekolah yang saya hormati, dan selanjutnya rekan-rekan sejawat seperjuangan yang telah memilih pendidik sebagai dedikasi termulia di muka bumi ini, calon-calon orang-orang masuk surga, karena kita memiliki banyak partisipasi dalam mewujudkan anak didik kita demi masa depan bangsa yang lebih baik nantinya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah meringankan langkah untuk menghadiri kegiatan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Budaya positif di SMP Negeri 3 Padang Sidimpuan. Sebelum saya lanjut, sebenarnya budaya positif ini sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Sudah kita terapkan sebenarnya. Salah satunya seperti tadi, berdoa sebelum belajar. Sudah banyak yang kita terapkan. Tetapi penguatan itu perlu dilakukan agar lebih baik lagi demi perubahan yang lebih positif lagi di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, semoga nanti setelah mengikuti program diseminasi ini ada yang tergerak hatinya untuk menunjukkan. Oke, terima kasih. Baiklah, Adinda, next. Baiklah, dalam mewujudkan budaya positif di sebuah sekolah, maka perlu beberapa materi yang harus kita pahami. Ada beberapa materi yang memiliki pengaruh besar dalam mewujudkan itu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, selanjutnya disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, dan selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi pada kesempatan ini semua itu kita akan saya sampaikan sedikit demi sedikit, karena kalau disampaikan seluruhnya waktunya sangat banyak. Jadi hanya ringkasannya saja. Baiklah Bapak Ibu, itu dia materi-materi sebagai pendukung terwujudnya budaya positif di sebuah sekolah. Baiklah, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan pemantik. Apa itu pemantik? Memacu semangat ataupun adrenalin kita. Yang pertama, apakah Bapak Ibu guru hebat semuanya setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Apakah ibu atau bapak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju? Ada yang tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada yang tidak setuju? Nomor 2 setuju. Ada yang tidak setuju? Berarti hampir setuju semua. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. Jadi Bapak Ibu guru semua, setelah nanti mengikuti diseminasi ini, mudah-mudahan ada bisa terjadi pergeseran atau mungkin tetap pada jawaban awal ini. Karena itu terjadi setelah kita mengetahui materi atau temuan-temuan para ahli, dan kemudian penelitian yang telah dilakukan apakah ini benar atau tidak. Baiklah, yang pertama, perubahan paradigma. Oke, ayo kita bermain Bapak Ibu. Yang pertama, coba Bapak dan Ibu bayangkan. Mari kita semua membayangkan sebuah benda atau sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Sudah? Bisa jadi itu benda, bisa jadi jabatan atau sejenisnya, keluarga dan sebagainya. Sudah Bapak Ibu? Kemudian setelah kita bayangkan
sesuatu yang berharga itu kita letakkanlah itu di dalam genggaman tangan kita. Ayo Bapak Ibu semuanya, angkat tangannya, angkat lambang tangannya. Jadi yang di dalam tangan kita ini adalah sesuatu yang sesuatu yang berharga tadi. Kemudian kita pegang itu kuat-kuat, genggam dengan kuat-kuat sekuat mungkin karena ini sangat berharga. Kemudian kalau misalnya Simona, kalau Ibu rayu Komonan, kira-kira kamu kasih nggak? Dengan rayuan gombal. Tergantung rayuannya. Kan kasih dia kebebasan. Bagaimana rayuannya? Kau buka nggak tanganmu kalau Ibu rayu? Tidak. Oke. Kemudian Bapak kepala sekolah. Jika kami memberikan Bapak misalnya sesuatu yang lebih mahal gitu, apakah Bapak mau membuka tangan Bapak? Misalnya emas 5 kilo, apakah Bapak mau membuka tangan Bapak ini? Ini artinya menyuap. Apakah Bapak memberikan sesuatu yang berharga di tangan Bapak itu? Berarti kalau saya terima saya buka ini? Iya. Tidak, saya buka. Oke, mantap. Berarti teguh pendirian. Yang ketiga, jika ada yang memaksa, Pak Muklis, jika ada yang memaksa, lalu namanya nggak apa-apa. Lihat itu apa nih? Buka, buka. Atau buka tidak? Hah? Buka, berharga nggak? Tetapi kalau ada yang marah-marah, kamu kasih tidak? Enggak. Oke, berarti oke. Baik, kita lanjut deh. Oke, tangannya begitu. Berarti bolehkah saya tahu apa yang berharga itu? Bisa jadi keluarga. Ada yang keluarga yang berharga? Ada anak. Ya, adakah istri? Ada suami. Makanya apapun yang diberikan godaan tadi kita tidak mau mengorbankan sesuatu yang berharga itu. Itulah yang disebut dengan pemegang kontrol. Begitu juga dengan anak didik kita. Sebesar apapun godaan yang kita goda kepada mereka, mereka tidak akan bisa selama mereka mengontrol diri mereka. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa memahami anak didik kita? Dapat kira-kira Bapak Ibu? Belum. Oke, lanjut deh. Perubahan yang tadi mundur. Perubahan ini menurut para ahli ada yang terjadi perubahan paradigma. Inilah yang salah selama ini, yaitu miskonsepsi, kesalahpahaman yang telah kita terapkan selama ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita beranggapan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ternyata menurut teori kontrol mereka juga mengontrol diri mereka sekuatnya. Jika kita berhasil membuka itu, baru mereka mau membuka kepala tangan mereka. Jadi tergantung bagaimana kita mempengaruhi tangan tersebut sehingga bisa terbuka. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Kita beranggapan apapun itu penguatan positif bisa bermanfaat bagi mereka. Ternyata menurut para ahli itu tidak benar. Karena mereka memiliki kekuatan kontrol tadi. Mereka mengontrol diri mereka sendiri sekuat tenaga karena mereka anggap itu paling berharga. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah. Kita sering membuat mereka merasa bersalah. Ketika mereka merasa bersalah, kita anggap kalau kita buat mereka merasa bersalah terhadap kesalahannya, maka dapat menguatkan karakter. Ternyata Bapak Ibu itu salah. Karakter mereka tidak bisa terkuatkan dengan cara seperti itu. Malah mereka semakin negatif. Bukan seperti itu ternyata caranya menurut para ahli. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita beranggapan bahwa anak-anak kita itu bisa kita paksa karena kita sudah dewasa. Ternyata itu salah. Anak-anak kita juga memiliki kekuatan yang sangat kuat di dalam diri mereka yang tidak bisa kita pengaruhi seperti kepala tangan tadi, Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya? Kita lanjut.
Oke, ini yang selama ini mau kita ubah. Selama ini kita berada dalam stimulus respon, kita mau berubah kepada teori kontrol. Apa itu stimulus respon? Ada rangsangan, baru ada respon. Yang pertama, kalau menurut stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Kita beranggapan semua memiliki kebutuhan yang sama. Ternyata menurut teori kontrol tidak. Kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Ini bisa kita terima, kan Bapak Ibu? Kemudian, semua orang melihat hal yang sama, itu menurut stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap sesuatu. Kemudian, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi ternyata tidak. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena masing-masing orang memiliki pandangan yang berbeda. Jadi kita harus mengubah itu. Kita harus bisa memahami itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Kita harus bisa memahami. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita beranggapan kalau siswa kita berperilaku buruk, kita anggap itu sebagai suatu kesalahan. Ternyata tidak. Mereka melakukan itu ada tujuannya. Bisa jadi mau diperhatikan, bisa jadi karena tidak diberi kebebasan, atau bisa jadi di bawah tekanan. Jadi mereka melakukan kesalahan, tapi selama ini kita beranggapan itu adalah sesuatu hal yang buruk. Itulah yang mau kita perbaiki. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu menurut stimulus respon. Ternyata tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita telah membujuk gagal, maka kita paksa. Itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol tidak. Perlu kolaborasi. Perlu ada kesepakatan bersama, konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada kesepakatan yang kita bangun dengan anak didik kita. Sehingga kalau mereka berbuat salah, mereka paham apa efeknya. Jadi tidak ada pemaksaan dari kita datangnya. Jadi sudah ada dibangunkan kesepakatan bersama anak didik itu. Mereka paham apa yang akan terjadi jika mereka melakukan kesalahan. Jadi kita tidak memaksa lagi, tidak memberikan hukuman. Hukuman buang sampah atau sapu itu tidak lagi. Mereka sudah paham kalau ini kesalahannya, ini nanti yang akan saya terima. Jadi kita harus bangun kesepakatan dulu bersama anak didik kita. Kemudian model berpikir menang kalah. Di dalam stimulus respon ada yang menang, ada yang kalah. Gurunya menang, siswanya kalah. Tetapi kalau dalam teori kontrol kita sama-sama menang. Mereka menang, kita menang. Mereka berubah, kita juga berhasil. Sehingga mereka juga bisa bertumbuh menjadi karakter yang lebih kuat lagi. Kita lanjut. Apa makna disiplin? Disiplin sebenarnya artinya belajar. Kemudian makna ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Menurut beliau, disiplin diri, disiplin yang berasal dari diri sendiri itu menggali potensi menuju sebuah tujuan. Apa yang kita hargai. Namun, apa yang terjadi selama ini, kita beranggapan bahwa disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita hanya mengharapkan kepatuhan dari sebuah peraturan. Ternyata tidak seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, berarti ada hukuman. Sehingga disiplin itu selalu dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Kemudian bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kemudian Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita yang sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak sanggup melakukan itu, wajiblah penguasa lain yang disiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi jika anak tidak mampu, perlu peraturan, tetapi peraturan yang merdeka. Disiplin positif. Jadi sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan
ciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang datang dari dalam hati, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau saya seperti ini, harus nilai ini yang saya dapatkan. Kemudian apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, bukan berdasarkan agama tertentu. Universal artinya menyeluruh, berlaku bagi semua agama, berlaku bagi semua suku. Nilai-nilai universal yang saya yakini kalau anak didik yaitu profil belajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu sudah kita terapkan di SMP Negeri 3 Padang Sidimpuan. Bahkan ditambahkan lagi tadi oleh kepala sekolah yaitu mengucapkan salawat dan Al-Fatihah bagi yang beragama Islam. Jadi imannya sudah semakin kuat. Itulah nilai-nilai itu. Jadi seseorang melakukan sesuatu karena ada nilai yang akan didapatkan. Dia paham, oh nilai ini harus saya pegang teguh. Kalau dia sudah beriman, maka dia tidak akan seperti ini. Jadi nilai-nilai itu perlu kita tanamkan terlebih dahulu. Kedua, berkebinekaan global, saling menghormati, saling toleransi. Gotong royong, dia paham harus bekerja sama. Piket tidak bisa sendirian. Ya kan? Selanjutnya mandiri. Selain itu dia juga harus mandiri. Tidak selamanya dia harus dibantu. Ada saatnya dia harus mampu berdiri sendiri. Kemudian kreatif, diperlukan anak yang kreatif baik dari tindakan maupun dari sikapnya sehingga dia bisa memunculkan berbagai prestasi yang bisa meningkatkan nama baik SMP Negeri 3 Padang Sidimpuan. Selanjutnya bernalar kritis. Bernalar kritis adalah anak-anak kita bisa menghubungkan pelajaran selanjutnya dengan sekarang, kemudian bisa menerapkannya sesuai di kehidupannya sehari-hari sehingga dia bisa bernalar kritis. Dipotoi dia nak salah, dia nak salah. Kemudian dia mampu mengungkapkan itu. Jadi dia tidak diam saja, dia mampu mengungkapkan sehingga dia bernalar kritis. Tetapi Bapak Ibu, mereka tidak akan memiliki ini jika kita belum memilikinya. Oleh karena itu, sebagai guru kita harus memiliki nilai-nilai ini terlebih dahulu. Apakah kita sudah beriman? Apakah kita sudah berkebinekaan global? Apakah kita bisa bergotong royong? Apakah kita sudah mandiri? Apakah kita sudah kreatif? Dan apakah kita sudah bernalar kritis? Jadi kalau belum, bagaimana anak-anak didik kita bisa seperti ini? Mau tidak mau gurunya juga harus memiliki nilai-nilai ini terlebih dahulu supaya murid-murid kita bisa memenuhi. Karena guru itu adalah digugu dan ditiru, role model. Kita terlambat, anak didik terlambat. Kita nggak hadir, anak didik juga tidak hadir. Mereka lebih cepat melihat apa yang kita lakukan daripada apa yang kita ucapkan. Mereka lebih cepat melihat apa tindakan kita daripada apa yang kita bicarakan kepada mereka. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia ada 3. Seseorang melakukan sesuatu karena pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang datang tepat waktu, bisa jadi dia karena takut dihukum. Itulah motivasi yang paling rendah. Dia datang tepat waktu karena takut dihukum gurunya. Itulah motivasi yang paling rendah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dia belajar karena mengejar sepeda dari mamanya, diiming-imingi sepeda atau sepeda motor atau HP. Jadi dia belajar ada yang mau dikejarnya, yaitu penghargaan. Itu motivasi itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Bapak Ibu bisa jadi datang ke sekolah tepat waktu bukan karena takut kepada kepala sekolah atau mungkin ingin dipuji, tidak. Tapi apa? Kita sangat menghargai waktu. Kita orang yang bertanggung jawab. Jadi itu yang mau kita ubah, motivasi itu. Jika motivasi yang pertama kedua itu motivasi eksternal, itu hanya bersifat sementara. Jika tidak ada penghargaan, dia tidak akan belajar.
pengakuan semua murid secara bergantian. Kemudian pengakuan itu kita lakukan secara konsisten. Kita ucapkan terima kasih, kita puji dia kalau dia sudah berbuat positif. Jadi jangan sungkan-sungkan memberikan penguatan kepada dia ataupun penghargaan segala sebatas kita hargai perbuatan baik dia. Kemudian fokus pada prosesnya. Lanjutkan, ini dia contohnya. Contohnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Hanya hal-hal sederhana, dia sangat senang. Padahal kita hanya mengucapkan seperti itu, ya kan Bapak Ibu. Kemudian, saya menghargai kepedulianmu. Bisa jadi seperti Kak Malam bisa mengubah sumbangannya. Karena dia sangat peduli. Dia berani mengorbankan jajannya demi untuk menyumbang. Jadi, coba kita berikan penguatan. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi kita perhatikan hal-hal kecil seperti itu. Selanjutnya, teman, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tanpa ada perintah dari kita, pungut sampah. Tidak ada perintah dari guru disapu ya. Ada air sebab kipelia. Jadi kita perhatikan itu, kita ucapkan terima kasih. Tetapi selama ini aku disuruh jual baru-baru. Ada anak yang dengan sadar sendiri kita lihat jangan segan-segan kita ucapkan terima kasih. Berarti kita mau perhatikan mereka. Oke Bapak, ini contohnya. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman menyakitkan, kalau konsekuensi tidak. Tetapi berdasarkan kesepakatan. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena tekniknya pertama. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Ada berapa lapangan basket ini? Dua kali kelilingnya. Karena kalau lambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mulai mengerti. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman 2 hari sama konsekuensi. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Coret-coret dia. Saya berani dia bertanggung jawab mengganti. Hukuman konsekuensi luar biasa. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Bapak bayar ini minumnya. Tetapi rakyat bayasnya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Coba masih Pak, tunggu saudari karena ini warna sepatunya tidak sesuai dengan peraturan. Tetapi yang terakhir, coba kita lihat Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kenapa Bapak Ibu? Apa perbedaannya dengan nomor 2? Karena menurut saya olahraga dengan lari itu relevan, ya. So kesehatan jasmani dan rohani. Karena lari itu memang itulah belajarnya olahraga, bukan lagi itu penyiksaan. Memang itulah belajarnya. Mantap. Inilah kopiannya Bapak Ibu. Ya, benar jawabannya tadi sudah. Bagus sudah. 100 Pak. Ya, 100. Lanjut. Kalau dia hukuman tadi adalah sesuatu yang menyakitkan. Kalau dia konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit, baik itu fisik ataupun hatinya untuk jangka waktu lama. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tetapi hanya dalam jangka waktu pendek saja. Kalau dia hukuman, anak membenci kedisiplinan, itu efeknya. Tetapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Yang keempat,
hukuman itu bersifat paksaan, ada paksaan dari kita. Tetapi kalau kita ada konsekuensi, ada stimulus, ada tanggapan. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, konsep diri yang buruk kalau dia hukuman. Kalau dia konsekuensi konsep diri anak baik. Karena saya melakukan ini, saya sadar ini nanti yang akan saya terima. Jadi konsep dirinya memang baik. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Itu efeknya. Jadi dia setiap ada kesalahan disembunyikan. Pulang kondah, kemudian dibetui. Jadi itu efeknya. Kalau kita selama ini menerapkan hukuman. Tetapi kalau kita terbiasa dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian murah kalau dia hukuman itu marah, harus mengeluarkan tenaga, marah-marah. Kemudian rasa bersalah, dipermalukan lagi, merasa tidak dihargai. Itu efeknya. Anak-anak kita pun jadi pemarah. Mereka juga sering mudah merasa bersalah. Mudah terlambat syuting, jadi merasa bersalah karena hukum, dia merasa itu dihukum. Tetapi kalau itu dia merasa konsekuensi, hanya merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja, dan itu akan keluar sendiri. Oke, masuk kita kelima, kebutuhan dasar manusia. Kita bergerak, kita bertindak karena ingin memenuhi 5 kebutuhan. Apa saja itu kebutuhan? Kebutuhan dasar itu tidak hanya pada anak didik kita, tetapi juga pada kita atau seluruh manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, baik itu makan, minum, rasa aman, pokoknya sandang, pangan, papan. Yang kedua, kasih sayang. Kita perlu diterima dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Kita merasa ingin diterima. Mentang-mentang saya jelek, mereka masih sakinah, jadi perlu kita memenuhi kebutuhan itu. Kemudian kebutuhan selanjutnya kebebasan. Kemudian kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Jadi 5 kebutuhan dasar inilah yang dilakukan anak kita. Mereka bertindak itu untuk memenuhi yang 5 itu. Mereka ribut-ribut, berarti itu apa? Ya kan? Bagaimana anak bisa belajar kalau dalam keadaan lapar? Bagaimana anak bisa belajar menggunakan banjir bagasinya? Berarti itu bertahan hidup. Bagaimana anak senang belajar? Karena kalau itu aja yang kita bikin ceramah mencatat, berarti mereka tidak senang. Berarti kesenangannya tidak terpenuhi. Kebebasan, apa kebebasan? Kita memberikan kebebasan kepada anak, bukan berarti mereka bebas berbuat apa saja, tidak. Kita memberikan kesempatan untuk memilih mana terkait mengikuti kegiatan, kita tidak paksakan, kita berikan kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Selanjutnya penguasaan, anak-anak ini diakui bahwa dia mampu, jadi kita berikan itu. Jadi dia menunjukkan itu, mungkin bisa jadi dia ingin diangkat menjadi ketua kelas atau ketua kelompok. Masing-masing anak bertingkah seperti apapun untuk memenuhi yang 5 itu. Bisa jadi tidak terpenuhi salah satunya, maka akan terjadilah hal-hal kesalahan yang tidak kita inginkan. Inilah dia restitusi. Apa itu restitusi? Lawan dari hukuman. Restitusi adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan tidak minder karena berbuat salah. Mereka bisa diterima kembali, itu namanya restitusi. Apa ciri-ciri restitusi? Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tidak ada yang tersakiti. Kemudian dia adalah berbentuk tawaran, bukan paksaan. Itu restitusi. Tapi kalau hukuman berupa paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena dia mungkin lapar, tidak bisa belajar, dia mungkin butuh makan sebentar, permisi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, mencari solusi, bukan memperkuat kesalahan atau mencari-cari mengingat-ingat kesalahan, tetapi kita fokus pada solusi. Itu dia restitusi.
Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kelompoknya bisa menerima meskipun dia sudah berbuat salah. Keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Jadi, lewat Polres Kota berani dong merendahin berhenti. Tidak. Kalau tidak lewat berani, ada yang berani. Kalau tidak melewati pos kota, berani. Berani dong. Jadi kalau ada 6 orang, kapan kira-kira dipakai helmnya? Setiap hari. Setiap Ini artinya jam berapa? lagi memakai kendaraan. Kita memakai kendaraan. Baik di dekat posisi pos kota atau tidak. Oke, baik. Kira-kira kita memakai helm atau untuk penyerang? Untuk keselamatan. Oke, lanjut. Selanjutnya kita memakai masker untuk mencuci tangan dan menjaga jarak. Mengapa kita pakai itu? Karena COVID. Karena apa lagi? Karena pasangan itu menghilangkan debu. Berarti kesehatan. Bukan karena dipaksa. Bukan karena ada peraturan. Kalau misalnya sudah masker olahraga, bukan karena itu. Karena juga. Selanjutnya, kenapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, bisa dalam pelatihan. Takut nggak cair kah? Apa? Takut. Berarti malu. Hah? Di sini. Oke, lanjut. Oke, yang manakah keyakinan itu? Jadi keyakinan itu adalah kita melakukan sesuatu karena ada nilai-nilai yang kita pertanggungjawabkan. Kita memakai helm, ada nilai yang dipakai karena nilai kita mengutamakan apa? Kesehatan dan keselamatan. Kita memakai masker bukan karena paksaan, ada nilai yang diperjuangkan, yaitu keselamatan dan kesehatan diri. Seperti itulah maunya anak kita, mereka mengikuti peraturan itu bukan karena peraturan itu, tapi ada nilai yang mereka kejar. Misalnya entah keselamatan, kesehatan, harga diri itu. Jadi mereka mengikutinya bukan karena peraturannya, tetapi karena kekuatan yang datang dari dalam dirinya. Dia mau selamat, dia mau sukses, dia mau dia mau sehat. Jadi bukan karena peraturannya, tetapi datangnya dari diri dia sendiri. Jadi itulah usaha kita bagaimana supaya itu muncul. Di 5 posisi ini ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Lanjut dulu. Ini yang terakhir, harus segitiga restitusi dalam menangani masalah, terutama kita guru piket atau guru BA. Dalam menangani masalah kita seharusnya menerapkan segitiga restitusi. Dalam menerapkan segitiga restitusi ada 3 proses atau 3 tahap yang mesti kita lewati. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitas. Karena anak yang berbuat salah, kalau kita terus tidak stabilkan, dia menganggap dirinya bersalah, dia menganggap dirinya sudah berdosa, maka akan sulit mengajak kerjasama. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita meyakinkan dia bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tidak usah dia bohong. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi seolah-olah kita berada di pihak dia. Kalau kita sudah berada di pihak dia, maka akan lebih mudah diajak untuk kerjasama mencari solusi. Solusinya pun nanti akan dia laksanakan sepenuh hati. Kemudian, setelah kita stabilkan identitasnya, atau tadi stabilkan identitas, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Sampai dengan stabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan atau memvalidasi tindakan yang salah. Validasi artinya membenarkan. Kita membenarkan dia berdosa bukan berarti membenarkan kesalahan dia, tidak. Tetapi kita berada di pihak dia. Kamu tentu punya berarti ada 2 alasan sebenarnya semuanya dari dia. Jadi kita memberikan seolah-olah kita memvalidasi bahwa dia melakukan itu karena ada alasannya. Jadi kita tidak menyalahkan dia. Jadi ini awal-awalnya
saya tidak menghargai Pak. Nggak menghargai berarti dia mau solusinya kira-kira sudah dihargai. Harus menerima apa Pak? Kemudian apa lagi harus bertanggung jawab Pak. Jadi maunya datangnya dari dia. Tetapi ini bisa kita laksanakan jika sudah ada kesepakatan yang kita bangun sebelumnya. Kita sudah sepakat harus ngomong sama. Kalau kamu terlambat, maka kamu bersedia keluar dari kelas nanti 10 menit, terlambat 10 menit, terlambat bersih mau istirahat. Jadi itu sudah kita bicarakan dan kita sepakatian. Kamu ini kalau sadari kamu harus bersedia menjalankan pelajaran itu besok sebelumnya. Jadi ada kesepakatan kian, ada sudah kita ajak anak-anak itu, sudah kita ajak mereka menyepakati sebuah aturan anggapan. Jadi mereka sudah tahu kian kalau berbuat salah itu. Jadi tidak datang menunjuk keyakinan itu tidak. Jadi ini bisa diterapkan kalau sudah ada kesepakatan. Kalau belum ada kesepakatan tidak bisa. Jadi yang pertama mau kita kerjakan adalah kesepakatan. Kebetulan kesepakatan sudah saya sebarkan di seluruh kelas bisa diperbaiki dan bisa itu disesuaikan. Misalnya guru BK ada kesepakatannya. Kalau tidak hadir apa kesepakatannya. Jadi itu disampaikan kepada anak didik kesepakatan tersebut sehingga ketika mereka merasa bersalah mereka sudah tidak dipaksa lagi melakukan perubahan itu. Mereka sadar sendiri. Jadi mereka seolah-olah sudah melakukan hukuman padahal hukuman tetapi atas dasar kesepakatan yang sudah dibangun bersama. Itu yang mau perlu kita ubah sehingga anak itu bisa bertumbuh dan karakter mereka semakin membuat dari lagi. Demikian saja Bapak Ibu yang saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita melakukan perubahan jika ada hal-hal yang lebih ingin ditanyakan boleh, tetapi misalnya kalau nanti tidak cukup waktunya kita bisa di luar jam ini berkolaborasi di lingkungan sekolah kita demi kebaikan atau perubahan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Demikian Bapak Ibu, kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Ibu. Di sini kami ada pertanyaan, ada dua. Yang pertama adalah apakah segitiga restitusi dapat diterapkan kepada semua siswa yang pernah mengalami ataupun yang melakukan kesalahan? Yang kedua, ini tentang kesepakatan. Berarti kalau kita mengadakan kesepakatan dengan siswa boleh dilakukan dan tidak dilanggar peraturan sekolah selama itu positif. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Rosme dari Koma. Yang pertama tadi, apakah ini bisa diterapkan kepada semua anak yang melakukan kesalahan? Meskipun keyakinan sudah kita bangun, meskipun kesepakatan sudah kita bangun. Jawabannya tidak, Bu. Tergantung karena kemampuan murid kita berbeda-beda. Ada yang nangkap langsung, ada yang langsung nangkap. Jadi kita lihat kemampuan mereka dulu. Kita lihat kebutuhan mereka dulu. Apakah mereka bisa kita lihat apakah bisa diajak berdiskusi dari mereka solusinya, apakah tidak. Tetapi kalau kita anggap mereka mampu, ayo kita ajak mereka menerapkan segitiga restitusi. Jadi tergantung kesiapan anak dalam menyelesaikan masalah itu. Tetapi saya tekankan jangan ada terjadi unsur paksaan. Jadi pandai-pandai kita lah mengatur kalimat yang keluar dari kalimat yang kita berikan kepada anak sehingga mereka seolah-olah tidak dijolimi atau dianggap betul-betul merasa berdosa. Kita membuat mereka belajar dari kesalahannya dan bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Yang kedua, kesepakatan tadi memang harus kita bangun. Tidak harus kesepakatan kelas, kesepakatan bersama guru juga bisa. Seperti saya setiap belajar ada kesepakatan belajar. Jadinya apa kesepakatan? Sebelum kita memulai pelajaran Bapak Ibu, setelah berdoa, seharusnya kita membuat kesepakatan belajar dulu. Jadi pertama satu, misalnya kalau saya sering aktif dalam belajar, berarti kalau aktif tidak boleh ada yang tidur, tidak ada boleh yang tidak mau mencatat. Jadi sudah ada konsekuensinya. Kedua, saling menghargai, berarti tidak boleh nanti ada yang mengatakan nama orang tua.
tua. Siapa yang mengatakan nama orang tua, dia bersedia ditulis lagi nama orang tua dia sebanyak 5 kali misalnya. Berarti ada sebelum belajar kita juga sudah membuat kesepakatan belajar. Yang ketiga misalnya saling berkolaborasi atau bisa diajak kerja sama. Jadi tetapi ingat Bapak Ibu, dalam membuat kesepakatan itu tidak boleh menggunakan kata-kata tidak atau dilarang. Jadi semuanya berbau positif. Misalnya dilarang jalan-jalan, tidak boleh. Bagaimana supaya kalimat tujuannya dilarang jalan-jalan? Kira-kira kita pikirkan bagaimana tujuannya dilarang jalan-jalan atau dilarang mengganggu teman, berarti saling menghargai. Ketika kita membuat saling menghargai, kita jelaskan saling menghargai berarti tidak boleh jalan-jalan. Kalau kau jalan-jalan berarti kau tidak menghargai ibu, berarti kamu tidak menghargai temanmu, ya kan? Jadi di dalam sebuah kesepakatan itu kita jelaskan apa efeknya, apa konsekuensinya. Itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Ada bebek, saya makan. Demikianlah diseminasi kepada alat-alat yang ada di sekolah. Jangan dipegang juga, jangan begitu. Jagalah. jagalah fasilitas sekolah. Aduh. Karena yang seperti itu mereka sering menghilangkan kata ulang. Jadi mereka mengingat yang di ujungnya. Iya bisa. Kalau harus memang ditekan pun jagalah kebersihannya. Jadi itu memang perubahan itu butuh waktu. Tidak seperti mengolahkan telapak tangan tidak. Butuh proses, tidak harus berubah langsung tidak. Tetapi kita tahu bahwa seperti itulah dia yang mau dikerjakan. Jadi perubahan itu tidak bisa langsung berubah jadi baik. Butuh proses yang sangat panjang dan butuh pembiasaan mulai dari hal-hal yang kecil, terutama mulai dari diri sendiri. Demikianlah saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang luar biasa dan Kadinda Juhani Mariza, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Sehat semuanya? Masih semangat? Jadi anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membuat peraturan kelas dan juga keyakinan kelas. Kira-kira perlu tidak kita membuat peraturan kelas? Siapa tahu apa gunanya peraturan kelas? Itu apa peraturan kelas? Siapa bisa? Oke, Amir. Agar siswa menjadi disiplin. Yang lain? Peraturan kelas katanya agar siswa menjadi disiplin. Yang lain aku? Siapa? Iya, untuk menjaga ketertiban kelas. Ada lagi aku? Jadi, ada lagi? Yang lain? Ayat siapa lagi? Jadi peraturan kelas itu penting supaya apa? Pertama, supaya kita tertib di dalam kelas, supaya ada aturan yang mengatur kita di ruangan kelas, supaya kita disiplin. Sekalian untuk lebih cepat kita mendiskusikannya, maka seluruh siswa di kelas ini akan dibagi ke dalam 4 kelompok. Nanti kamu akan bekerja di dalam kelompoknya masing-masing. Kita akan mendiskusikan apa saja peraturan yang perlu di kelas kita.
Jadi satu baris ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Terima kasih waktu 5 menit membentuk kelompoknya. Silakan diskusi kita. Apakah ini sudah? Sudah. Apakah kita sudah sepakat dengan peraturan ini? Baca dulu. Saya bacakan dulu teman-teman. Saya bacakan ya. Dilarang ribut di dalam kelas selama guru menerangkan pelajaran. Apakah kita sepakat? Diskusi kita bersama, ada yang ingin berubah? Berarti semua sudah sepakat? Gimana Nay? Sudah siap? Sudah dapat hasilnya? Sudah. Hah? Berapa lagi yang belum dapat? Satu lagi. Oke, segera ya Ibu tunggu. Bagaimana dengan kelompok ini? Sudah selesai? Sudah Ibu. Sudah selesai? Sudah Ibu. Sudah ada hasilnya? Sudah. Oke, baiklah anakku. Kalian bagaimana, sudah siap semuanya? Siap. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3 kan siap? Sudah. Kelompok 4? Siap. Panjang. Perwakilan kelompok menempel di peraturan kelas itu ya. Kelompok 1 di atasnya, dan kelompok 2 di bawahnya. Hanya perwakilan ya, jangan maju semuanya. Kemudian kelompok 3 di bawah, agak di bawahnya lagi, dan kelompok 4 di bawahnya lagi. Jadi seluruh perwakilan silakan menempel hasil diskusinya ke peraturan kelas yang nomor 1. Silakan langsung tempel. Di kelompok ini ada HP. Kelompok ini ada HP. Enggak. Oke, ini dilarang cari perhatian. Tidak ada teman di sini dia berarti. Oke. Tidak boleh makan di saat jam pelajaran di kelas. Tidak boleh makan di saat jam pelajaran di kelas. Apa yang sama dengan itu? Dilarang membawa alat kosmetik. Tak bisa ya. Gimana ya? Sini dulu ya. Dalam membawa alat kosmetik sini dulu ya. Kosmetik ini tadi kita cari perhatian. Udah tahu ini kan? Yang pertama HP, cari perhatian. Tidak boleh makan. Ini berkaitan dengan kosmetik. Ada lagi kosmetik? Kelompok 4 ada kosmetik? Ada. Mana itu? Kosmetik ini ya, kosmetik. Oke. Dilarang kelompok 1 dilarang keluar kelas saat guru tidak di dalam kelas. Yang mana itu? Kamu udah tahu yang Berarti mengenai izinnya, izin keluar masuk. Semua menjaga keamanan. Tidak boleh ribut saat guru sedang menjelaskan. Ini berhubungan dengan guru menjelaskan ya. Oke, kelompok 1 ada? Dilarang bercakap kotor di dalam kelas. Lain juga ini ya. Nah, kelompok 1 habis. Dilarang ribut di dalam kelas. Masuk ke mana dilarang ribut? Mana itu? Tidak boleh ribut saya. Boleh ini sama-sama ribut. Orang besar tulisan kalian ya. Disiplin terhadap waktu. Ada temannya? Ini. Aktif dalam pelajaran berarti dilarang ribut ya.
berarti aktif dia berarti sama dengan dilarang ribut. Dilarang membawa benda tajam, sama ini dengan kosmetik. Mana tadi kosmetik? Kita nanti mau menyamakan ini menjadi sebuah kalimat yang sama ya. Mengerjakan piket sesuai jadwalnya. Disiplin waktu. Empati terhadap sesama teman. Berarti saling menolong, ya kan? Toleransi. Oke, lainnya. Berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Mana itu? Nggak ada kan? Oke. Sopan dan santun terhadap guru. Berarti tadi dilarang ribut itu ya. Menghargai kan? Kalau sopan dan santun terhadap guru kira-kira apa? Disiplinkah atau menghargaikah? Menghargai atau tadi itu aktif dalam pembelajaran itu ya. Dilarang membuang sampah. Kemana ini? Disiplinkah? Piket mana piket tadi? Dilarang bercakap kotor, dilarang ribut, dilarang keluar masuk. Empati menolong ini. Berarti kita siapa itu? Dilarang ini berdoa. Menghargai guru. Semua menjaga keamanan dan kerukunan kelas. Menjaga keamanan dan kerukunan kelas. Saling menghargai. Di mana saling menghargai? Yang pimpinan ini tinggal saling membantu. Dilarang membuang sampah. Dilarang membuang sampah. Manakah itu? Piket mana tadi piket? Baiklah anak-anakku, ini yang mengelompokannya. Kita mulai dari yang pertama. Pertama, membawa dan menggunakan HP. Atau kita mulai dari sini. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Setuju? Setuju. Berdoa sebelum dan sesudah itu sudah kalimat positif. Pertama berarti peraturan di sini harus ada berdoa. Sebelum dan sesudah. Sesudah belajar. Sudah, ini sudah. Nomor 2. Membawa menggunakan HP dengan izin guru. Dilarang membawa HP tanpa seizin guru. Mana kalimatnya yang kita pakai? Bagaimana kalimatnya? Membawa menggunakan HP dengan izin guru. Membawa ya kan? Membawa dan menggunakan HP dengan izin guru. Nomor 1 sudah siap. Dilarang cari perhatian kepada guru. Apa ya? Iya, capek. Apa itu capek? Apakah itu cocok dengan aktif dalam belajar? Tidak. Dilarang capek kemana? Berarti saling menghargai kan? Cocok kah? Kemana itu? Bagaimana maksudnya dilarang cari perhatian? Sikap biasa dengan itu. Sikap biasa. Sebagai seorang siswa Tidak boleh berlebihan. Berarti tidak berlebihan. Apa kira-kira kalimatnya? Bersikap sebagai siswa. Dengar itu. Bersikap layaknya seharian. Bersikap sebagai siswa. Bersikap sebagai siswa saja ya kan? Sudah. Tidak boleh makan di saat jam belajar. Apa? Tidak boleh makan di saat jam belajar. Supaya tidak ada kata-kata tidak. Makanlah.
Nomor 4, dilarang membawa alat kosmetik, dilarang memakai kosmetik, dilarang membawa benda tajam, laki-laki biasanya. Apa yang cocok? Supaya tidak ada kata-kata. Dilarang membawa peralatan sekolah. Hanya membawa peralatan sekolah. Yang lain membawa peralatan sekolah sesuai kebutuhan. Yang paling kita ambil. Membawa peralatan sekolah yang dibutuhkan. Membawa peralatan sekolah yang dibutuhkan. Berarti kosmetik kalau menurut dia itu kebutuhan belajar dibawanya. Itu memang sudah jelas kita kebutuhan. Membawa peralatan sekolah nomor 3, dilarang keluar saat keluar kelas saat guru tidak ada dalam kelas. Dalam belajar, dilarang keluar kelas saat tidak ada guru. Dilarang keluar kelas saat tidak ada guru. Meminta izin. Meminta izin kepada siapa? Guru. Tapi gurunya tidak ada. Guru kelas sebelah. Nah, kalau ada gurunya kita meminta izin kepada guru yang kelas sebelah, ya kan? Guru pikirnya bisa jadi tidak ke situ, jadi jalan. Nomor ini sudah dari peraturan kelas ini kita mengambil nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Dengarkan apa itu nilai-nilai kebajikan? Sama seperti orang yang memakai helm saat berkendaraan. Apakah dia memakai helmnya karena takut sama polisi atau karena memang dia sangat mengutamakan keselamatan atau keamanan dirinya? Jadi seperti itulah nanti kalian nak mencari keyakinan atau nilai-nilai kebajikan dari tiap peraturan ini. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kira-kira kelompok 1 apa nilai keyakinan? Keimanan itu. Cocok keimanan? Oke, pertama kita keyakinan kelas kita harus ada keimanan. Itu yang pertama. Selanjutnya, kelompok yang bersikap sebagai siswa aktif dalam belajar atau kemudian berkata sopan. Kira-kira kelompok 2 masuk ke mana? Saling menghargai. Dengan berkata sopan berarti kita sudah saling menghargai. Kalau kita bercakap berarti kita tidak menghargai. Setuju nomor 2 saling menghargai? Saling menghargai. Oke. Kelompok 4. Kelompok 4 dulu yang sana biar apa mereka. Kelompok 4 kalau misalnya piket dikerjakan secara bersama-sama masuk ke mana nak ya? Bekerja sama. Cabut. Kemudian yang terakhir, kelompok 3. Menurut kalian apa nak keyakinan kelasnya? Kalau misalnya membawa peralatan sekolah, kemudian bersikap sebagai siswa, makanlah di saat jam istirahat, kemudian meminta izin saat keluar. Kira-kira apa itu?
di kelas maka dia harus bertanggung jawab, disiplin dan bertanggung jawab. Saudara Pak, kita sudah mendapat keyakinan kelas di lapangan 1. Yang pertama, dengan keimanan kalian mengatakan bahwa kalian yakin bisa mematuhi dan menjadi siswa yang baik, karena iman adalah sumber dari segalanya. Kemudian kami yakin dengan saling menghargai baik itu sesama guru maupun teman itu adalah sangat penting. Berarti kalian yakin itu adalah merupakan hal yang penting bagi dirimu, maka hargailah temanmu, apalagi gurumu yang di depan ini. Yang ketiga, kalian yakin dengan bekerja sama dan gotong royong bisa mengerjakan pekerjaan dengan mudah. Tidak bisa kita kerjakan sendiri, akan terasa lebih berat. Tetapi dengan bekerja sama pekerjaan itu mudah. Contohnya apa? Piket. Apalagi diskusi kelompok. Yang keempat, kalian yakin katanya dengan disiplin dan bertanggung jawab bisa menjadi semakin lebih baik. Jadi keyakinan ini akan sah jika seluruh siswa menandatanganinya. Bergilir ya, dari kelompok 1 silakan maju ke depan, tulis nama dan tanda tangan. Cepat-cepat ya. Yang sudah siap duduk. Kira-kira apa alasan? Saya minta maaf, Bu. Semalam ada acara di rumah saya, jadi saya tidak bangun. Ibu juga mungkin akan terlambat. Teman-teman mungkin juga akan terlambat jika mengalami seperti hal yang dialami oleh Habib. Kira-kira keyakinan kelas apa yang tidak sesuai?
yang sudah ada pelanggaran. Disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin dan bertanggung jawab. Menurut Habib, disiplin dan bertanggung jawab itu penting tidak? Penting, Bu. Oke, Ibu juga berpikir bahwa disiplin dan bertanggung jawab itu penting. Kira-kira besok ada masalah tidak dengan kehadiran Habib? Tidak. Bagaimana cara? Membuat anak. Bagaimana yang Meminta untuk membangun supaya lebih cepat bangun? Oke, kalau sudah ada alarm, sudah dibangunkan orang tua, mudah-mudahan cepat bangun dan tidak terlambat sekolah. Oke, baiklah, mudah-mudahan besok tidak terlambat lagi dan seterusnya. Terima kasih atas kerjasamanya, mau menyadari kesamaan. Saya Aira dari kelas 81 ingin menyampaikan pada hari ini kami telah menyelesaikan peraturan dan keyakinan kelas 81 dengan Ibu Zulhafni. Semoga kami bisa mengikuti yang telah kami tulis, yaitu peraturan dan keyakinan kelas 81. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Faridi dari kelas 81. Pada hari ini kami membuat peraturan kelas dengan keyakinan kelas bersama Ibu ini. Semoga dengan keyakinan kelas dan peraturan kelas ini kami bisa lebih tenang, lebih disiplin dengan kelas kami. Semoga yang kegiatan kelas ini bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Rizky Hamonangan Simatupang. Dalam kesempatan ini saya mewakili guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 3 Parang Sidimpuan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zulhafni Mariza, calon guru penggerak di SMP Negeri 3 Parang Sidimpuan. Manfaat yang kami dapat setelah melaksanakan segitiga restitusi, kami lebih mudah dalam menangani permasalahan-permasalahan siswa yang ada di SMP Negeri 3 Parang Sidimpuan. Dan adanya segitiga restitusi ini, kami lebih mudah memberikan keyakinan kepada peserta didik agar lebih baik dan lebih membangun karakter-karakter yang lebih kuat lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rina Anggreni selaku Wakasek Kurikulum SMP Negeri 3 Parang Sidimpuan. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Zulhafni Mariza yang pada beberapa waktu lalu telah melakukan sosialisasi di sekolah kami terkait dengan pembiasaan budaya baik di sekolah ini. Dan dari program-program beliau, beberapa telah bisa kami terapkan di sekolah kami ini, beberapa telah menjadi rutinitas di sekolah ini. Untuk kedepannya kami sangat mengharapkan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama guru-guru yang ada di SMP Negeri 3 Parang Sidimpuan, sehingga program-program yang sudah direncanakan itu dapat berjalan dengan baik. Karena tanpa kolaborasi dan kerjasama, program-program yang telah direncanakan itu tidak akan dapat kami laksanakan. Terima kasih sekali lagi. Kami mohon dukungannya dan kerjasamanya dari Ibu Zulhafni Mariza serta dengan seluruh komponen yang ada di SMP Negeri 3 Parang Sidimpuan untuk mensukseskan segala program budaya baik yang telah kita rencanakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.